Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari bahasan kemarin daripada apa? Daripada kitab Ithafu Ahlil Islam bi khususiyatis siyam, itu karya daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu wa amin, masih tentang adabus shaum, adab puasa, yaitu menjaga daripada anggota badan baik lisan maupun anggota yang lain dari hal-hal yang haram. Muqassara a'immatuna, ya. Dan sungguh telah melugaskan para imam-imam kita dari mazhab Syafi'i terutama, anal ghibata, bahwasanya ghibah kama takunu bil lisan, sebagaimana ada apa ghibah itu dengan lisan, wa ghairihi, dan dengan yang lain lisan, selain lisan, ya, kal aini, seperti dengan mata, wal ghamzi, dan ghamz, ya, yang digerakkan, waromzi atau simbol, isyarat. Kadzalika, demikian pula takunu, ada apa ghibah itu bil qalbi, dengan hati. Jadi ghibah itu bukan hanya dengan lisan, bisa dengan mata, ya, seperti mengisyaratkan sesuatu dengan matanya. Ada orang dia isyaratkan, itu pun sudah termasuk ghibah. Atau ghamzi, atau dengan gerakan, menirukan gerakan orang pincang dia tirukan, itu juga ghibah. Waromzi juga, romzi, dah ada romzi, isyarat, isyarat, ya, isyaratkan sesuatu yang isyarat itu menunjukkan orang itu sudah paham, menunjukkan apa, ngerasani kepada orang yang dimaksud. Itu juga. Maka selain dengan itu, ghibah itu juga bisa dengan kolbi, dengan hati, kata beliau. Kata para imam, para imam tadi. Qala fil qadim, dikatakan dalam Qatimur Raudhah, wa inama, itu namanya kitab, ya, bukan qadim pelayan, itu namanya kitab. Qatimur Raudhah. Wa inama udrijat hadil mustahabat fis shaum, hanya saja dikelompokkan, dimasukkan hal-hal yang mustahabat, yang dianjurkan ini dalam adab puasa, dalam puasa. Li'annahu la khususiyat alabi, karena sesungguhnya tidak ada kekhususan bagi al-mustahabat tadi, hal-hal yang mustahabat tadi, yang dianjurkan tadi pada puasa. Wa nama tata'akkadu bi, hanya saja lebih kuat apa mustahabat, hal-hal yang dianjurkan tadi pada saat puasa. Bukan berarti khusus puasa saja, di luar puasa pun kan tidak boleh, tapi lebih kuat lagi dengan puasa. Fakanu ta'arudhu lihadil maziyah, seolah-olah beliau sahibul kitab Qatimur Raudhah itu ta'arudhu lihadil maziyah, menyinggung terhadap maziyah, keutamaan ini, kelebihan ini tadi, bahwasanya, ya, apa, sesuatu itu, ya, maksudnya disinggung kelebihan ini. Maksudnya kelebihan ini, maziyah ini, maksudnya segala yang meskipun itu bukan termasuk seperti bohong, bukan termasuk sesuatu yang darurat kayak kemarin kita jelaskan, itu juga kalau bisa dihindari. Walaupun bohong-bohong yang sekiranya tidak sampai kepada derajat dosa, tapi tidak ada kedaruratan. Itu untuk keistimewaan seperti itulah kemudian dikatutkan juga segala yang dianjurkan, padahal cuma anjuran saja, tapi dikatutkan di sini. Wa ma'lumun min khariji hurmatina wil ghibah min ghairi shaum, dan sudah diketahui daripada keluarnya keharaman seperti ghibah di selain orang yang puasa. Panabba bidzalika ala ta'kudil hifdzi,
Maka nabah, memberi peringatan. Ya, Sahibul Qadim tadi bidzalika dengan itu. Ala ta'akudi tahafudhi, atas kuatnya menjaga diri minha darinya, dari riba ma'asom bersama dengan puasa. Atau bisa juga dimaksud hadir masiyah itu tadi takut itu tadi. Kuatnya larangan di dalam puasa. Karena kuatnya larangan di dalam puasa, karena maksiat atau seperti riba itu bukan hanya dosa, tapi ketika puasa berarti merusak puasanya juga. Maka karena itulah disinggung di dalam adabus saum. Walaupun kita tahu bahwasanya riba dan sebagainya harus dijaga meskipun di luar puasa. Wa faidatu dzalika anna shaum yanqusu itu. Faedahnya itu yang menyebut ini termasuk adab tadi. Tudraj tadi udrijat ya. Dimasukkan ini ke dalam adab puasa. Apa faedahnya dia dimasukkan riba? Maksudnya kan sebetulnya tanpa dimasukkan riba pun di dalam adab puasa, orang kan tetap wajib menjauhi riba meskipun tidak dimasukkan ke dalam adabus shaum. Tapi apa faedahnya dimasukkan ke dalam adabus shaum? Wa faidatu dzalika anna shauma yanqusu bil ma'asi. Dan faedahnya itu adalah bahwasanya puasa itu berkurang dengan kemaksiatan pahalanya itu. Wa illam yabtul biha, meskipun tidak batal apa shaum itu dengan kemaksiatan. Fa idza qataba, maka apabila menghibah seorang shaim tadi, orang yang puasa, hasal al itsmu, maka terhasilkanlah dosa al mutarattab alaihi, yang diakibatkan atas ghibah. Fi nafsihi, dalam dirinya si shaim, linnahyil mutlak, karena larangan secara mutlak, anhu daripada dosa, daripada dosa, alladhi huwa litarim, yang mana itu adalah untuk keharaman larangannya. Wa asala mukhalafatu amrin nabi, dan terhasilkan pula menyalahi perintah yang sunnah, yang dianjurkan bitanzihi shaum, untuk membersihkan puasa andalika dari itu, dari riba dan semacamnya tadi, dari maksiat, dari bil ma'asi tadi. Wa naqasu shaum bitilkal mukhalafah, maka berkuranglah puasa itu dengan tilkal mukhalafah. Berkuranglah puasa itu dengan penyalahan itu atau kedurhakaan tersebut. Al-khoso yang khusus bi terhadap saum. Min haitsu huwa saumun, dilihat dari sisi bahwa dia adalah ibadah puasa. Mithlu qaulihi, seperti firman Allah SWT, fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil haji, maka tidak ada kata-kata rafath yang menjurus pada syahwat, pornografi dan sebagainya. Wala fusuk, tidak boleh ada perbuatan fasik yang melanggar aturan syariat. Wala jidal, tidak boleh ada perbantahan fil haji, dalam haji, sebagaimana dalam Al-Baqarah 197. Ma'anna dzalika manhiyun anu bi ghairil haji aidan. Meskipun itu semua rafath, fusuk, jidal tadi itu manhiyun, dilarang anu darinya, dari dzalika bi ghairil haji, di selain haji juga, ya kan? Ini bukan berarti perbuatan fasik boleh di selain haji, sama dengan ini. Sama dengan puasa, bukan berarti riba itu boleh di selain puasa. Ya, sama, jadi puasa dengan haji itu juga adab-adabnya tadi mirip. Itu dimasukkan dalam adab haji, tidak boleh rofas, tidak boleh busuk. Dimasukkan dalam adab haji. Padahal tidak dimasukkan pun, orang itu tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berkata-kata kotor. Ya. Berdebat ya, kalau bukan tempatnya ya sebetulnya tidak boleh juga. Ya. Walau law abbaru bil wujubuna la awhama fasadan. Karena sesungguhnya seandainya abbaro atau ubiro, seandainya diungkapkan dengan kewajiban di sini, maka auhama itu akan memberi prasangka, mempersangkakan fasadan, kerusakan. Wa waqti sasu dzalika bis-shaum, yaitu memberi prasangka kekhususan hal itu dengan puasa, wa annahu la yajib bi ghairihi, dan bahwasanya itu tidak wajib di selain puasa. Jadi kalau diibaratkan dengan wujub, bukan dengan adab, tapi dengan kewajiban, maka pasti orang akan menyangka bahwa sudah rusak sama sekali, puasanya batal berarti. Karena kan kewajiban puasa kalau dimasukkan dengan bahasa wajib, meninggalkan riba, meninggalkan itu dikatakan wajib, seolah-olah orang akan memahami bahwa kalau tidak begitu berarti puasanya batal. Auhama fasadan, akan memberi prasangka sebagai satu kerusakan puasa. Dan
ikhtisasu dzalika bisom, dan juga memberi prasangka bahwa itu cuma khusus untuk puasa. Berarti lain puasa boleh riba. Kalau seandainya diungkapkan dalam bentuk bahwa riba itu termasuk wajibnya puasa, maka tetap riba itu di kitab-kitab itu termasuk menjauhkan diri dari riba sebagai itu termasuk adabus shaum. Walaupun itu tetap wajib. Kalimat adab itu bukan berarti itu sunnah, tapi itu tetap wajib. Tapi tidak diungkapkan dalam kalimat wajib, takut memberi prasangka kepada orang bahwa itu akan membatalkan puasa. Kalau dikatakan wajibnya puasa, berarti kalau wajibnya puasa berarti ini akan batal puasanya kalau dengan riba. Maka para fuqaha di kitab-kitab itu atau para ulama di kitab-kitab mereka mentakbir, mengibaratkan itu dengan adab. Wa aidan wa bi ta'bir bil istihbab. Dan juga dalam pentakbiran, pengungkapan dengan kalimat istihbab, kesunahan, itu tambihun, terdapat peringatan ala annahu la yubtil bisom, bahwasanya la yubtil bisom tidak akan batal karenanya puasa itu. Ai min haitsu dzatuh, dari sisi zatnya puasa. Bi khilafi takbir bil wujub, berbeda kalau ditakbir diungkapkan dengan kalimat wajib. Waqad ada waqad abbarul qadhi, dan sungguh telah mengungkapkan Qadhi Husain wal Muhammili, dan Imam Muhammili dan Salim wa ghairuhum, dan selainnya, yundab binadbi tanzih shaum an dzalik, dengan nadab kesunahan tanzih shaum, membersihkan puasa an dzalik dari semua itu. Pemuraduhum madzukir, dan maksud mereka adalah apa yang sudah disebut, yaitu maksudnya adalah wajib untuk membersihkan puasa dari hal itu. Walaupun mereka mengatakan dianjurkan untuk orang yang berpuasa untuk menghindar dari semua itu tadi, riba dan semuanya. Walaupun kalimatnya nadab, anjuran, tapi itu maknanya adalah wajib dihindari. Waqad qala al-qadhi, dan sungguh Qadhi Husain telah berkata fi maudhi akhar, di tempat yang lain. Ya. Arkanus shaum thamaniyah, rukun puasa itu 8. An-niyah, niat, ta'yinu niyah, menentukan niat. Bahwa itu adalah puasa Ramadan. Tabyitu, menginapkan niat di malam hari. Wa hifdzus sam'i, menjaga pendengaran. Wa hifdzul lisan, menjaga lisan anil lagwi wal kadzib, dari lagu, perbuatan atau perkataan yang tidak manfaat, wal kadzib, dan dusta. Wal ikhlasu lillahi ta'ala, dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi tempat lain Al-Qadhi meriwayatkan bahwa rukun puasa itu 8 itu, dan ini berat. Termasuk kalau dimasukkan di rukun puasa berarti berat, itu menjaga mata, menjaga pendengaran, menjaga pendengaran, menjaga lisan, ikhlas. Wa fi ighna'il mawardi, sedangkan dalam kitab Ighna'nya Imam Mawardi, dikatakan yughalladu ala shaim bi itsmil kadzib, diperberat atas orang yang puasa dengan dosa dusta, wal ghibah, dan dosa ghibah. Dan dosa ghibah. Wan namimah, dan dosa namimah. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la thawaba lil mughtab, bahwasanya tidak ada pahala bagi orang yang berghibah. Wa man dzukir, dan orang-orang yang disebut bersama dia, bersama orang yang ghibah tadi. Kama jazama bil Mawardi, sebagaimana apa yang ditetapkan dengannya dengan materi oleh Imam Mawardi. Ushulul Bayan wal Mu'tamad, juga penyusun kitab Al-Bayan dan Mu'tamad, dan juga Al-Qadhi. Ini Qadhi Husain dalam ta'liqnya. Wa hakawanil Qaffal, bahkan telah menghikayatkan siapa Imam Mawardi daripada Al-Qaffal atau Qadhi Husain daripada Qaffal, bal hakaul Baihaqi, bahkan dihikayatkan oleh Imam Baihaqi bil Ma'rifah, dalam kitabnya Al-Ma'rifah, ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fa innahu hamala haditsa, sesungguhnya Imam Syafi'i menafsirkan hadis aftarul hajim wal mahjum, batal orang yang menghijama, membekam, dan yang mahjum, yang dibekam, ala sukuti ajri shaim, beliau menafsirkan atas gugurnya pahala ajri shaum, pahala puasa. Wa ja'alahu nadhira qauli ba'dhi sahabat lil mutakallim yaumil jum'ah, dan Imam Syafi'i menjadikan hadis itu sebagai nazir, kesamaan, sama dengan ucapan sebagian sahabat bagi orang yang bicara pada hari Jumat, la ajrolak,
tidak ada pahala bagimu. Qala Nabi SAW shadaqah, dan Nabi SAW mengatakan benar. Jadi benar perkataan orang ini bahwasanya kau tidak dapat pahala bagi yani orang yang bicara di hari Jumat ketika khutbah. Walam ya'muru bil i'adah, dan Rasul tidak menyuruhnya untuk mengulang sholat. Rasul tidak menyuruh si mutakalim untuk mengulang sholat. Orang yang bicara tadi untuk mengulang sholatnya. Tapi Rasul menyatakan gugur pahalanya, tapi tidak disuruh mengulang. Padahal ala la ajal Jum'ah, maka itu menunjukkan bahwasanya tidak ada pahala bagi Jumu'ahnya. Wabil Qadim aydan, juga dalam kitab Qatimur Raudhah juga. Wa idza kataba shaim, apabila telah menghibah orang yang berpuasa, au sabba wa ala fi'la syai' wa ala syai' bimana nuhiyatu, atau sabba, atau dia mencaci, berarti fa'ala syai'an, berarti dia telah melakukan sesuatu daripada apa yang nuhiyanu, yang dia dilarang darinya, dari ma tadi. Summa taba, kemudian tobat orang itu, fal yazulu naqsu ajri, apakah hilang kekurangan pahalanya? Nah, gimana sekarang orang yang sudah ghibah terus tobat, apakah pahalanya bisa balik? Qila na'am, ada yang mengatakan iya. Wal aqrab annahu la yazul, tapi yang paling dekat dengan kebenaran bahwasanya tidak hilang kekurangan pahalanya, itu tetap ada kurang pahalanya, tidak hilang. Tetap kurang, sudah kadung lanjut. Lianna atau taubati nama wabi sukutil ithim, karena pengaruh taubat itu hanya ada pada gugurnya dosa, bukan tetapnya pahala. Ya kan? Taubat itu cuma gugurnya dosa saja. La fi tasiri taubi sifatil kamal, bukan dalam menghasilkan pahala sifat kesempurnaan orang tadi. Wa qawwahu ba'dul mutaakhirin, dan telah mengkuatkan sebagian ulama mutaakhirin bi anna taubata inama tata'allaq bil manhiyat, bahwasanya taubat itu hanya berkaitan dengan yang dilarang, duna tarkil ma'murat, bukan meninggalkan perintah. Kama tadullu alaihi ayat wal hadits, sebagaimana itu ditunjukkan oleh beberapa ayat dan hadis-hadis. Wa thawabu sifatil kamal bis shaum min babi tarkil ma'murat, sedangkan pahala sifat kesempurnaan dalam puasa itu termasuk bab meninggalkan yang diperintah. Fala tu'athir biha taubah, maka tidak berpengaruh padanya taubat. Walidzalika, oleh karena itu, fa inal muhrim, karena maka sesungguhnya orang yang sedang ihram haji, idza rafatha, apabila berkata-kata rafas kotor, au fasaqo, atau berbuat fasik fi haji dalam hajinya, summa taba, kemudian tobat, la yumkinuna an naqula, tidak memungkinkan bagi kita untuk kita katakan ada haju kamilan, kembali hajinya sempurna pada mana kosong setelah kurang, tidak mungkin. Maka dzalika hadza, begitu juga ini masalah puasa ini. Qala wala farqa fi taubati, dan tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan dalam taubat baina antakuna qabla qita'i zamani shaum wa ba'da, antara ada apa taubat itu sebelum selesainya waktu puasa atau setelah selesainya waktu puasa, sebelum maghrib atau setelah maghrib, taubatnya tidak ada bedanya. Kan waktu puasa kita kan sampai terbenam matahari. Qultu, saya katakan, wali anna fil hukmi bil audi tashilul iqdam al mahdhurat, dan karena dalam hukum menghukum untuk aud, kembalinya, seandainya dihukumi dengan kembalinya pahala tadi, itu akan terdapat tashil, pemudahan, penggampangan untuk iqdam, maju atas hal yang mahdhurat, yang dilarang. Dan kalau digampangkan, kalau dikembalikan, ustaz apa balik pahalanya, ya sudah, orang riba lagi, ustaz apa riba, nanti kan tobat balik lagi pahalanya. Maka akan memudahkan orang untuk menuju kepada maksiatan. Wal aula ta'dziru shaum, sedangkan yang paling utama adalah ta'dziru shaim, memberi peringatan pada orang yang shaim, berpuasa, lias dada, hadaron, supaya bertambah apa shaim itu apanya, hadaron, kewaspadaannya, takutnya, wakafan, pencegahannya, anil manhiyat, dari hal-hal yang dilarang. Wabil hadis, sebab dalam hadis dikatakan biman qala, ya, tentang orang yang berucap in fa'alta kadza fa ana bari, in fa'altu kadza fa ana bariun al Islam. Kalau engkau melakukan ini, maka
Nah, kalau saya melakukan ini maka saya, atau kalau kau melakukan ini maka saya putus dari Islam. Wakana shodikon, dan ternyata orang itu benar. Fala yarji'a ila islami shodikon, maka dia tidak akan kembali ke Islam dengan sungguh-sungguh. Intah. Kalaupun dia kembali ke Islam, itu kan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalaupun dia syahadat lagi, maka kembalinya ke Islam itu jelas dengan kekurangan yang sudah dia lakukan tadi, bukan dengan kesempurnaan. Intah, selesai. Tambihun, ini satu peringatan. Qad soha, sungguh telah sahih bil hadis sabiq, dalam hadis-hadis yang telah lalu, anna shaim, bahwasanya orang yang berpuasa idza syutima, apabila dicaci, falyaqul ini shaim, maka hendaknya dia si shaim berkata, ini shaim, sungguhnya saya berpuasa maratan 2 kali, atau talatan atau 3 kali, alama maro, menurut apa-apa yang telah lalu dari riwayat. Waqtalafu, mereka para ulama berbeda pendapat. Hal yaqulu dzalika bilisanih, apakah si shaim tadi mengucap itu dengan lesannya, ini shaim saya puasa. Wa yusmi'u khasmahu, dan memperdengarkan pada musuhnya. Because wa'dih, dengan kesengajaan atau niat wa'dih, memberi wejangan pada musuhnya. Wa zajri, dan mencegah musuhnya. La because riya, bukan karena riya atau nawi atau semangsanya. Au yaqulu biqalbi nafsi, atau dia cukup mengucap ini shaim tadi dengan hatinya untuk dirinya saja. Wa kaifan mujawadi dzalika syatam. Pemuga balati bimithli. Ya. Dan bagaimana tentang jawaban terhadap cacian itu, atau mugobalah dan mugobalah, membandingi dengan semisal cacian yang serupa. Bagaimana halnya? Qaulani, itu ada 2 pendapat. Intasara likulli jama'atin, likullin jama'atun, telah memenangkan, mengunggulkan bagi setiap dari 2 pendapat itu jama'atun, sekelompok ulama. 2 pendapat, masing-masing kelompok mengunggulkan pendapatnya masing-masing. Kalau Syafi'i bil imla, ya. Jadi ada yang mengatakan cukup di lisan, ada yang mengatakan di hati saja. Dua pendapat, masing-masing mengunggulkan pendapatnya. Kalam Imam Syafi'i dalam kitabnya Imla dan yushiru ilal awal, mengisyaratkan kepada pendapat yang pertama. Itu apa? Mengucapkan dengan lesan dan memperdengarkan musuhnya tadi supaya dia tahu, sadar kalau dia sedang puasa. Bal balagul qadhi Abu Thayyib, bahkan telah berlebihan qadhi Abu Thayyib, wa qala tsani laisa bisyai, dan berkata bahwa pendapat kedua bukan sesuatu apapun. Biqauli bil hadits falyaqul, sebab ucapan beliau, sabda beliau dalam hadis falyaqul, hendaknya berucap. Nah, jelaskan katanya beliau ucap, di situ kalimatnya hendaknya mengucapkan, falyaqul. Walam yadhkur falyadhkur, dan beliau tidak mengucapkan hendaknya falyudzakir, hendaknya mengingatkan. Wa ma yudzakiru fi nafsihi lam yaqulu, dan apa yang dia ingatkan kepada dirinya sendiri dia tidak akan mengucapkannya. Kalau dia mengingatkan dirinya sendiri berarti kan tidak perlu mengucapkan. Sedangkan Rasul mengatakan ucapkanlah ini shaim. Wa ayyadahu Ibnu Sabbagh, itu dikuatkan oleh ulama lain, yaitu Ibnu Sabbagh ihtimalan li nafsihi. Ya. Sebagai satu penafsiran bagi dirinya. Wa qala yumkinu hamlul hadits ala dhahirih wa yaslam fi min ziyadah. Kata beliau, kata Ibnu Sabbagh, memungkinkan untuk menafsirkan hadis menurut zahirnya, yaitu mengucapkan ini shaim, saya puasa. Ya. Wa yaslam fi min ziyadah, dan dia selamat padanya, pada hamlul hadis ini, pada penafsiran seperti ini, selamat daripada ziyadah, menambah dalam hadis. Wa yadhkuru li shahibi bi qasiqat isyar bainahuma, maka hendaknya dia sebutkan kalimat ini shaim itu kepada temannya dengan qasad, dengan tujuan qad isyar, memutus keburukan antara keduanya. Wa itfa'i fitnati imtithalan, dan memadamkan api fitnah imtithalan li amri Rasulillah, karena melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa jara ala dzalika al-Bandaniji wal Jurjani, dan berlaku atas pendapat ini Syekh Imam Bandaniji dan Jurjani. Naqalu qadhi an Sahibul Taqrib, Al-Qadhi juga meriwayatkan dari pendapat ini dari Sahibul Taqrib, pemilik kitab Taqrib. Qala Nawawi, sedangkan Imam Nawawi dalam azkarnya berkata, fi azkari wa tahriruhu annahu adharul wajhain wa yaqulu bi lisanih. Ya. Dan tahrir, ya, pentasihan daripada kalimat itu,
Pentasehan daripada pendapat tadi, kaul yang mengatakan itu diucapkan, anau adzal wajhin, bahwasanya itu pendapat adalah paling kuatnya di antara dua wajah. Fayaqulu bilisanih, maka dia ucapkan dengan lesannya, wa yusmi bi khosmo, dia perdengarkan dengannya dengan ucapan ini so'im itu kepada lawannya, liyasjurahu, supaya dia mencegah lawannya tadi ansyatmih, daripada mencaci dia. La bi qasdi riya, bukan untuk riya, bal li'itwa isyar, tapi untuk memadamkan keburukan. Wabi syarah muhadzab, juga dalam syarah muhadzab, aqwal wajhain, paling kuatnya di antara dua wajah adalah ayyaqulahu bilisanih maroten, dia ucapkan dengan lesannya dua kali atau salah dan 3 kali. Wa in jama'ahuma fa hasanun, kalau mengumpulkan dua-duanya, jadi yang mengucap dengan lesan ia juga di hati, maka itu lebih bagus. Dan dzalika aqrab ila imsaki sahibihi, karena itu lebih dekat untuk menahan temannya daripadanya, daripada syatam, cacian tadi. Indah. Selesai keterangannya. Qala al-Qadhi Abu Thayyib, dan berkata al-Qadhi Abu Thayyib, fima law du'iya sha'im fardhan li walimah, apabila dipanggil, diundang sha'imun, ya, orang yang sedang berpuasa fardu kepada walimah, jamuan. Qala ashabuna la yukrah lahu ayyakula ini sha'im, maka sebagian ashabuna, kawan-kawan kita daripada ulama Syafi'iyah, mengatakan tidak makruh untuk orang itu untuk berucap saya sedang puasa ini sha'im. Kama idza syatamahu, seperti apabila dia dicaci oleh insanun, seseorang, faqala, maka dia berkata ini sha'im. Rajal Imam Atsani, sedangkan Imamul Haramain mentarjih pendapat yang kedua, ya, yaitu apa? Pendapat yang mengatakan di hati saja, nggak perlu diucapkan. Faqala wala ma'na al-qawli qasmi, dan tidak ada makna untuk ucapan dia kepada musuhnya, kepada lawannya. Nah, kalau Rafi ini dinukil oleh Imam Rafi dari para imam, itu qala, yang mana Imam Rafi berkata, qala la'imah, berkata para imam dari mazhab Syafi'i, maknahu faliyaqul, maknanya adalah hendaknya dia berucap fi nafsi, pada dirinya, litanzajir, supaya dirinya itu tercegah. Lakin asqatahu min ar-rawdah, akan tapi Imam Rafi menggugurkannya dari kitabnya Ar-Rawdah, menggugurkan pernyataan ini dari Rawdah. Wa haka fil bahar wajan, dan menghikayatkan siapa Imam Rafi itu dalam Baharul Madzhab, dalam kitabnya Al-Bahar itu wajan, satu pendapat. Wastasanu in annahu yaqul, dan istasanu, pendapat ini dianggap bagus, bahwasanya orang shaim tadi yaqul, berucap fi shaumi Ramadan, dalam puasa Ramadan dengan lisan, bilisani, wa fi nafil bi qalbi, sedangkan untuk puasa sunnah dengan hatinya. Karena puasa sunnah kan jarang yang puasa sunnah. Kalau dia dengan ucap, oh saya puasa, kok sawangane memamerkan atau ujung. Tapi kalau puasa Ramadan semua puasa, masih sing tidak puasa ya pura-pura puasa. Jadi tidak apa-apa, masih dikatakan ini shaim, saya puasa insya Allah aman dari riya. Kalau Zarkashi, Imam Zarkashi berkata, wa yang bagi ayak ruja robe bainal qawi, hendaknya seyogianya untuk dikeluarkan pendapat yang keempat, yukroja robiun, yaitu bainal qawiyil ikhlas wa ghairi, yaitu antara orang yang kuat keikhlasannya dan orang yang tidak kuat. Sehingga ada 4 keadaan, orang puasa fardu, orang puasa sunnah, orang yang kuat ikhlasnya, dan orang yang tidak kuat. Sehingga dikatakan robe, pendapat yang kuat. Kama faroku bil mutasarrif bima fadul ajatuh, sebagaimana mereka para ulama membedakan dalam orang yang bersedekah dengan apa yang sesuatu yang lebih dari hajatnya. Bainal wathiq bi rabbi wa antara orang yang percaya kepada Allah dan selain yang percaya pada Allah. Wal aqrab indi, ini lebih dekat menurut saya, kata Imam Zarkashi, Allah alam. Imam Zarkashi meriwayatkan itu berbeda antara mengucap dengan lisan dan di hati, tergantung kekuatan keikhlasannya. Itu menurut pendapat Imam Zarkashi. Seperti orang yang bersedekah dengan apa yang lebih dari hajatnya, itu juga bergantung pada orang yang percaya sama Allah, kuat kepercayaan pada Allah atau tidak. Kalau tidak kuat percaya pada Allah, jangan coba-coba niru. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, separuh harta saya untuk, jangan coba. Dia mungkin kuat, yang di belakang azan sama qomat.
Azan sakomate. Wa ajibun minhu. Ya. Dan yang ajib minhu dan yang aneh daripada Imam Zarkashi, kaifa bahasa hada. Bagaimana beliau Imam Zarkashi membahas ini? Wastaqarra bihi. Dengan beliau sudah istaqarra, sudah tetap dengannya. Ma'a uruji an aro ila sabit talata. Bersama dengan keluarnya dia dari pendapat para ashab yang tiga tadi. Walam yata'arad ala nafsi bi'annahu la yadhunnu ahadan biqaulih. Maksudnya pendapat ashab yang tiga tadi kan tiga pendapat. Ada yang memutlakan mengucapkan dengan lisan, ada yang memutlakan dengan hati, ada yang memilah antara puasa sunnah dengan puasa. Maka Imam Zarkashi memilih pendapat yang qaulur rabi'. Dia punya pendapat sendiri yang keempat, yaitu membedakan antara orang yang kuat keikhlasannya dan tidak kuat keikhlasannya. Maka dikomentari sama Ibn Hajar, yang aneh itu bagaimana Imam Zarkashi membahas perkara itu tadi dan dia keluar dari pendapat tiga pendapat tadi. Lam yatarid ala nafsi bi'annahu la yadhunnu ahadan biqaulih. Walam yatarid ala nafsi, dan dia tidak tidak menyinggung atas dirinya sendiri bahwasanya la yadhunnu ahadan biqaulih. Bahwasanya tidak akan menyangka seorang pun dengan pendapatnya. Li'anna al-ashab inama tarbainal ara'i talatal awal pokok. Sebab para ashab itu teman-teman daripada imam ulama Syafi'iyah, mereka tidak ragu-ragu berbolak-balik kecuali antara tiga pendapat yang awal tadi, antara satu uwal fakot. Tiga pendapat yang pertama tadi. Wa ma dzalika ya'tarid mamara an syar'il muadzab min ikhtiyari annahu yajma'u ma ay fa yaqulu bi qalbi tansaji nafsu. Bersama dengan itu, ya'tarid mamara an syar'il muadzab. Dia mengkritik atas apa yang sudah lalu dari syara muadzab min ikhtiyari, daripada pemilihan yang dilakukan oleh Imam Nawawi pensyarah muadzab, bahwasanya kata Imam Nawawi dikumpulkan dua-duanya, ya jema'huma. Ay fayaqulu, dia ucapkan dengan hatinya juga supaya dia tercegah dirinya, walau syatim, sehingga dia sendiri tidak ikut terpancing untuk mencaci balik orang itu. Fayadab barokatu somi, sehingga hilang juga keberkahan puasanya. Wabilisani, atau dengan lesannya, dan juga sekaligus diucapkan dengan lesannya supaya enzajir soibo, tercegah temannya. Nawiyan bidzalika wa'dhu, dengan berniat untuk memberi wejangan pada temannya. Wadafahu billati hasan, dan membalas temannya dengan sesuatu yang lebih bagus. Bi'annahu la yadhunnu an ahadan yaqulu hadza. Yani si Imam Zarkashi mengkritik bahwasanya la yadhunnu an ahadan yaqulu hadza. Ya. Tidak akan diduga bahwa seorang pun berpendapat atau mengucapkan hal ini litaradudi baina ara'i thalatha, karena berbolak-baliknya mereka antara tiga pendapat tadi, antara memutlakan ucapan atau memutlakan untuk di dalam hati atau memilah dua-duanya tadi. Wa hadza laisa wa min, dan ini bukanlah satu dari tiga tadi. Fa yaqulu Zarkashi hadzal muqtadi bi haqiqati soromanian bi haqiqati. Maka dikatakan pada Imam Zarkashi, ini muqtadi bi haqiqah, pendapat ini adalah muqtadi, suatu tuntutan pendorong dalam hakmu dan menjadi pencegah dalam haknya Imam Nawawi. Maksudnya kata Imam Ibn Hajar lucu. Ya, beliau mengomentari Imam Zarkashi, aneh Imam Zarkashi ini. Dia mengomentari orang lain tapi dia komentari pendapatnya sendiri. Dia mengomentari pendapatnya Imam Nawawi dengan Imam Nawawi mengumpulkan antara dua-duanya. Ya diucapkan, ya dikatakan bahwa kan ada tiga pendapat tadi. Pertama mutlak mengucapkan, kedua mutlak menyimpan dalam hati saja, ketiga dilihat antara puasa sunnah sama puasa wajib. Lah Imam Nawawi mengeluarkan pendapat yang keempat di syarah muadzabnya. Dikritik sama Imam Zarkashi, tapi Imam Zarkashi itu mengeluarkan pendapat yang keempat. Maka aneh kata Imam Ibn Hajar tadi. Bagaimana yang di situ menjadi muqtadi, menjadi pendorong bagi hakmu wahai Imam Zarkashi, sangat itu menjadi pencegah dari pendapatnya Imam Nawawi yang mengumpulkan antara, Imam Nawawi mengumpulkan antara dua-dua itu. Ya dia ucapkan, ya dia simpan dalam hati juga. Ini so'im tadi, perkataan saya puasa itu dia simpan dalam hati juga, sekaligus dia ucapkan. Itu kan tidak mengikuti tiga pendapat tadi. Ya. Kalla bal hadzal ladzi radatta bi kalamau yarudu bi kalamak min babil aula, katanya Imam bin Hajar. Sekali-kali tidak. Yang kau tolak perkataannya Nawawi ini, seharusnya kau juga bisa menolak penolakan itu kepada perkataanmu, pendapatmu. Itu min babil aula, lebih utama lagi. Lidhuri mudrik madrok maqalau Nawawi, karena nampaknya madrok daripada apa yang
nampaknya pemahaman ya, mudrok makolo apa yang dipahami oleh Imam Nawawi. Maksudnya kalau Imam Nawawi masih jelas, dia kan masih tidak keluar jauh dari 3 pendapat tadi. Dia cuma menggabungkan antara menyimpan perkataan saya puasa dengan menguatkan. Sedangkan Imam Zarkasi pendapatnya keluar jauh dari 3 tadi. Itu membedakan antara orang yang kuat ikhlasnya dan orang yang lemah ikhlasnya. Min annahu idza jama'a, bahwasanya Imam Nawawi itu mengumpulkan baina qauli bi nafsih, antara ucapan si Soem dalam dirinya linzi jariah, karena ketercegahan si Soem tadi, ketercegahan dari musyatamah, dari celaan dari wa qaulu bilisani, dan mengumpulkan sekaligus ucapannya dengan lesannya li soibe, bagi temannya linzi jariah, supaya dia sendiri tercegah temannya ini dari meneruskan daripada cacian. Pokok asolo qorotu syari' ala kulli takdir. Maka sungguh telah terhasilkan tujuan syariat atas setiap satu daripada 2 takdir ketentuan tadi, bikhilafi man yu'inu adil ara'il arba'ah, berbeda dengan orang yang yu'ayyin, menentukan adil ara', salah satu dari 3 pendapat yang 4, atalata alatil asab wa batuz Zarkasi, yaitu 3 yang pendapat miliknya Ashabus Syafi'iyah dan 1 pembahasannya Imam Zarkasi. Panu layat ayakon alitian bi qaradihi sosam kotan. Karena sesungguhnya itu pendapatnya bahasnya Imam Zarkasi tadi tidak secara yakin mendatangi, menunaikan gharad, tujuan daripada sabda Rasulullah SAW sama sekali kotan secara pasti. Wa hadza nadhir qaulin Nawawi aidan. Dan ini juga sama dengan pendapat Imam Nawawi juga, yusanu ayyajma' adai baina kathiran wa kabiran, ya, yaitu antara si pendoa itu antara ucapan kathiran dan kabiran fi rabbi, dalam doa rabbi ini zalamtu nafsi zulman kathiran, dalam riwayat yang lain zulman kabiran. Terus Imam Nawawi menyuruh untuk mengumpulkan antara kathiran kabiran, 2 riwayat itu. Wala yabiru dzunuba ila anta ila akhir. Wa tiradu bin jamaah bi anal jama' baina lam yantiq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kritik Ibn Jama'ah, salah satu ulama Syafi'i yang lain, kepada Imam Nawawi, bahwasanya mengumpulkan 2 riwayat itu, kathiron kabiron, tidak pernah diucapkan oleh Nabi sama sekali, karena Nabi tidak pernah mengucapkan keduanya. Beliau hanya mengucapkan di satu saat kathiron, di saat lain beliau berdoa zulman kabiron. Mengumpulkan 2-duanya berarti nggak diucapkan sama Nabi. Kritiknya Imam Ibnu Jama'ah kepada Imam Nawawi. Jadi kritik Muwaiz Zarkasi itu sama dengan pendapatnya Imam Nawawi yang dikritik oleh ulama lain, yaitu tentang mengumpulkan 2 pendapat ini. Jadi biasa ulama Syafi'iyah sama mengkritik ulama lain itu biasa. Pokoknya dengan ilmu. Jadi ilmu itu tidak ada like and dislike. Ilmu itu tidak ada suka dan tidak suka. Begini ya begini. Kalau kamu udah setuju, mana dalilmu yang membantah saya punya. Tidak ada ilmu itu. Oh, gara-gara tidak senang sama bulan, tidak ada. Ilmu tidak. Makanya dikatakan ilmu itu rohimun baina ahli. Ilmu itu dikatakan oleh para ulama, ilmu itu ibarat penyambung hubungan rahim antara ahli ilmu. So antara ahli ilmu harusnya kalau dia megang prinsip ilmu, tidak ada like and dislike. Dia tidak, ini salah, kelihatan satu pernyataan salah, dia kritik, mana hujahnya ini salah, apa hujahnya. Yang mengatakan tidak setuju dengan ini, ya silakan dia bela, dia punya pendapat, apa alasannya. Dan cukup, tidak ada like and dislike. Ini gara-gara boloan sama ini terus dikritik, tidak ada. Ilmu secara ilmiah, bukan tidak ada perasaan, tidak ada. Ilmu ya ilmu. Pokok data, pokok data tuh kurang sedikit tuh. 6:30 sudah ambil. Sampai situ aja lah. Panjang lebar. Memang ini untuk thalibul ilm. Kalau untuk orang awam ngantuk ini. Karena pembahasannya itu terlalu menjabar. Ya. Allahu a'lam. Terlalu menjabar, perinci. Orang awam pokoknya riba dan mengatakan ada orang caci, ini soal wes mari, orang awam cukup di situ. Ini rentetannya banyak. Jadi memang ini dipersiapkan bukan untuk orang secara tapi untuk orang yang thalibul ilm, yang mau cari ilmu, mau cari dalil. Nah itu. Ini dalilnya berapa ratus halaman. Masalah saum tok ini, puasa tok. 400 hampir 400 halaman. Masalah puasa tok.
Hadiah kepada ahli Islam tentang kekhususan siam. Hadiahnya kayak gini. Allahu a'lam shawab. Ini hati kubur ikbal salat ya firutu wa yasul syukur kullu bi asal Muhammad syafina barakatim. Qul ya salatu bi salat bisa salat Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ashrafna fatub alaina taubat taghsil wa sallana al-awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا أنا والإخوان وسائر الخلة وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين أسمى فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله رسولي صلى وسلم ربي عليه أدل وآله وصحبه إذا نخصصه والحمد لله بالبدء واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى ولا يورث من تبارك ربنا وتعالى في كلام ما قضيت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.